Para ulama soleh itu sangat menghindari yang namanya riya. Riya itu adalah sebuah sikap yang ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia yang lain karena prestasi-prestasinya yang telah dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara, para insan yang mulia, para arif dan bijaksana yang berenergi dan berbahagia, melanjutkan penjelasan tentang akhlak atau perilaku para ulama soleh yang kita kenal dengan as-salafus soleh dari kitab Akhlaqus Salafis Soleh yang dikarang oleh Muhammad Abdul Qadir Bafadil dari Kediri. Di antaranya akhlak para ulama soleh, wa min akhlaqihim, lan setengah saking piro-piro akhlake ulama soleh radhiyallahu ta'ala anhum, iku kasratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim wa khawfihim min dukhulir riya. Salah satu akhlak mereka adalah mereka itu banyak ikhlasnya di dalam ilmu mereka, di dalam praktek keilmuannya, dalam amalnya, dan takutnya mereka masuknya unsur-unsur riya di hati mereka. Para ulama soleh itu sangat menghindari yang namanya riya. Riya itu adalah sebuah sikap yang ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung oleh manusia yang lain karena prestasi-prestasinya yang telah dicapai. Tentu perilaku ini untuk saat ini sedang mendera kita yang namanya riya. Apalagi media sosial memberikan kesempatan kita untuk melakukan ungkapan-ungkapan perilaku, ekspresi-ekspresi perilaku yang kemudian di-share, disebarkan, yang jika hal itu tidak diimbangi dengan kekuatan hati untuk tulus kepada Allah, maka secara tidak sadar kita telah dimasuki oleh rasa riya. Riya ini adalah salah satu yang diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW, karena riya ini merupakan syirik kecil, syirik yang ditakuti oleh Nabi. Ikhlas ini, saudara sekalian, sangat terasa sekali hasilnya. Salah satunya ketika telah dilakukan, telah diterapkan oleh para pejuang terdahulu, mereka-mereka yang betul-betul tulus dan ikhlas di dalam memberikan ilmunya, di dalam mengamalkan ilmunya, di dalam berdakwah di masyarakat. Salah satu tanda mereka sampai saat ini, nama-nama mereka itu masih harum sampai saat ini. Taruhlah dari
ulama dari kalangan hukum Islam, kita kenal Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali yang sampai sekarang masih kita sebut-sebut, padahal beliau sudah ratusan tahun yang lalu. Saya berhusnudzon kepada mereka bahwa mereka itu karena memang betul-betul kasratu ikhlasihim. Ikhlasnya mereka itu betul-betul menguasai hatinya. Atau di negara kita sendiri ada Kiai Muhammad Hashim Asy'ari yang terkenal dengan Mbah Hashim, ada Kiai Ahmad Dahlan, kemudian Bung Karno, Bung Hatta, dan para pejuang-pejuang yang lain. Nama mereka sampai sekarang masih harum. Barangkali husnudzon saya kepada mereka ya kan ikhlasnya itu yang betul-betul menguasai hati mereka. Mereka betul-betul memperjuangkan sesuatu karena Allah untuk diwariskan kepada anak cucu atau generasi-generasi penerusnya. Hal ini yang harus kita tanamkan saat ini, yang harus kita perbarui lagi mengenai ikhlas. Karena yang namanya ikhlas itu sesuatu yang memang berat sekali untuk dilakukan, tetapi bukan berarti kita tidak bisa untuk ikhlas. Memang untuk ikhlas ada tahapan-tahapan untuk belajar menjadi orang yang betul-betul ikhlas. Dan ikhlas itu adalah salah satu penghalang bagi setan untuk menggoda umat manusia yang telah direkom oleh Allah kepada setan. Setan itu telah direkom oleh Allah, artinya diberi izin untuk melakukan godaan terhadap manusia. Tetapi setan kemudian memberikan sebuah statement bahwa kami akan menggoda umat manusia kecuali kata setan illa min ibadikas sholihin. Allah min ibadikal mukhlisin, yaitu orang-orang yang ikhlas ini sulit untuk diganggu oleh setan. Di dalam hadis diterangkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu azza wa jalla jannata adnin khalaqa fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi basharin. Qala laha takallami faqalat qad aflahal mu'minuna salasan summa qalat inna haramun ala kulli bakhilin wa mura'in. Qala lamma khalaqallahu azza wa jalla ila akhirih, lamma khalaqa semangsaning dadiaken sapa Allah azza maha luhur Allah wa jalla alam maha agung Allah, ketika Allah menciptakan surga Aden, jannatu Aden, Allah menciptakan sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basharin, dan tidak pernah terbersit di hati manusia. Ketika selesai menciptakan surga itu, Allah mengatakan kepada surga itu, takallami, berkatalah wahai surga. Kemudian surga itu berkata, sesungguhnya sangat beruntung orang-orang yang beriman. Tetapi kata surga itu, saya ini haram bagi orang bakhil, bagi orang yang pelit, dan orang yang riya. Oleh karena itu, riya ini menjadi penghalang untuk masuknya kepada nikmat Allah berupa surga. Oleh karena itu, keikhlasan yang dicontohkan oleh para pendahulu kita yang luar biasa itu bukan hanya contoh yang sangat luhur,
tetapi sebuah contoh yang harus kita abadikan sampai kapanpun, karena efek daripada riya itu memberikan efek di dunia dan juga efek di akhirat. Sebaliknya, kalau orang sampai terjerat, terlilit oleh rasa riya, itu akan memberikan efek buruk juga kepada manusia di dunia sampai di akhirat. Salah satu dari riya juga apa yang kita kenal dengan istilah sum'ah. Sum'ah itu sebuah watak manusia yang ingin populer, ingin terkenal. Oleh karena itu, riya ini harus dihindari dan betul-betul memiliki rasa ikhlas yang luar biasa. Nah, bagaimana persoalan kita dengan dakwah di mana-mana, kemudian melewati atau dakwah virtual lewat apapun media bentuknya? Apakah ukuran riya itu dilihat dari perilaku zahirnya seseorang? Kalau saya memahami dari kitab ini, maka sebetulnya ukuran daripada riya, parameter dari riya itu bukan perilaku zahir, tetapi perilaku hati. Artinya ketika kita berakting dimanapun, berdakwah dimanapun, kalau hati kita netral, betul-betul tulus kepada Allah, maka itulah parameter yang sesungguhnya. Jadi tidak menjadi penghalang bagi umat-umat atau manusia-manusia yang mulia untuk berakting dengan model-model dakwah yang berbagai mode saat ini, asalkan tetap dikawal, tetap dikendalikan dengan hati yang ikhlas, karena ukuran ikhlas itu ada di hati. Meskipun sekali lagi saya katakan, ikhlas adalah sesuatu yang perlu dipelajari secara bertahap, dan mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya bisa betul-betul betul-betul memiliki hati kita yang dipenuhi oleh rasa ikhlas, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, menjadi manusia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.